taqwiyatul qalbi bidzikrillah, menguatkan kalbu dengan zikrullah. Orang yang kuat kalbunya dengan zikrullah, walaupun orang nggak senang sama dia, tapi orang terima loh kata-kata dia. Seringlah kenang-kenang rahmat rahimnya Allah di kalbu. Bawainlah rahman rahim itu ngajar murid. Bawain juga rahman rahim itu ketemu wali santri. Nanti mereka akan paham maksud kita. Insya Allah. Mencari ridha Allah pasti, mencari ridha makhluk tidak pasti. Allahumma rzuqna ilman yanfa'una fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Baik, para guru semua, benar guru semuanya, wabil khusus guru agama, dan lebih khusus lagi guru agama Islam, PAI, benar, bukan PA kan? Saya pun guru agama, cuma di kampus dan di pesantren, itu aja bedanya. Sama-sama guru. Kalau di pesantren ada hurriyah, di situ ada kebebasan. Apalagi ngajar di majelis. Hampir semua majelis kami alhamdulillah mengajarkan kitab. Jadi nggak ada yang neken, bebas. Nggak bisa ditekan oleh pemerintah, nggak bisa ditekan sama kepala sekolah, nggak bisa ditekan sama Kementerian Agama. Jadi betul-betul bebas. Tentu saya berbicara sebagai orang yang bebas, itu akan beda dengan Pak Guru dan Bu Guru yang ada di bawah satu sistem. Ya. Makanya saya berani, karena saya tidak terkungkung. Di kampus, saya kampus swasta. Kampus saya IIKI, dan IIKI rektornya ketika dulu saya mengatakan, ini mohon maaf kalau kita beda pendapat ya. Kalau guru harus siap beda pendapat. Ketika saya dulu mengatakan bank haram atau riba haram. Lalu berbeda pendapatlah kawan-kawan kita waktu itu. Dulu saya mengharamkan bank, lalu setelah lebih dari 10 tahun tersadarkan ternyata Darul Ifta di Mesir tahun 72 mengharamkan, 2003 mencabut. 2003 Indonesia baru mengharamkan bank. Pada waktu itu saya lagi giroh keislaman, saya sedang tinggi-tingginya, suka memboikot. Ya, dulu kita begitu, tapi nggak ngefek karena kita doang yang boikot. Nggak nabung di bank konven, dan saya mengharamkan, tapi nggak tahu efeknya. Setelah belajar maqasidus syariah, salah satu maqasidus syariah itu adalah ya, hifzuddin, kemudian ada hifzul bi'ah, ada muncul lagi menjaga, bahkan termasuk hifzud daulah, hifzul watan, menjaga negeri. Dulu cuma Bank Senturi yang gugur, jatuh, Indonesia goyang. Gimana kalau ada orang nyabut semua, ngambil duitnya semua dari satu bank, dan itu bank negeri, bank negara, itu Indonesia bisa kolab. Ya. Maka saya mulai insaf di situ, dan tidak takut berbeda, karena guru-guru kami mengajarkan berbeda aja. Yang penting kamu berbeda dengan keilmuanmu, bukan berbeda karena ikut-ikutan. Dan inilah nikmat Allah kepada kami dan guru-guru kami. Saya diajarkan untuk hurriyatul aqli, berpikir bebas. Tapi akal itu kan ada batasnya. Batasnya adalah syariat. Maka kita betul-betul paskan di bagian mana dia boleh berpikir. Dan nikmat ini yang sedang diberikan kepada saudara-saudariku, Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru di Lauh Mahfuz sana ditakdirkan sejak azalinya Allah Ta'ala telah menakdirkan, menetapkan Bapak Ibu ini mendidik akal murid-murid, anak-anak kami, anak-anak kita semua. Maka nikmat ini nikmat besar, karena yang sebenarnya mengajar itu Allah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah mengajariku dan membaguskannya. Ta'dib itu membaguskan cara mengajarnya.
Maka apapun yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW itu dianggap beliau pengajaran. Ya. Nikmat ini yang saya syukuri, dan alhamdulillah negeri kita, Bapak Ibu, negeri yang paling besar memberikan porsi kebebasan bagi umat Islam. Negara manapun, hatta Saudi tidak sebebas kita. Di Saudi itu walaupun pusat Islam di sana, tapi di luar ajaran resmi pemerintah itu nggak boleh diajarkan. Ada pesantren, ada ma'had, madrasah guru kita di sana, Darul Ulum, itu yang didirikan oleh guru-gurunya Syekh Yasin dan beliau juga, dan juga sebelumnya yang didirikan oleh orang India namanya Saulatiyah, sekarang sudah ditutup. Kenapa? Alasan sebenarnya, walaupun dibuat alasan-alasan lain, karena tidak satu haluan dengan manhaj keagamaan yang diajarkan di Saudi. Saudi cenderung kemana, Pak? Sunni Asy'ariyah, Maturidiyah, atau Sunni Wahabi? Wahabi. Maka cara pengajarannya beda. Wahabi itu Sunni, kita harus akui, dari rahimnya Ahlus Sunnah. Tapi mereka kemudian membantah ulama mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kan gak ada yang bilang Wahabi dari Syiah kan? Gak ada kan? Ya. Nikmat ini perlu kita syukuri, dan nikmat ini ditunjukkan baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengajarkannya kepada murid-muridnya. Ya. Maka kita selalu bersalawat kepada Allahumma ya alim salli ala al-muallim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah yang maha mengerti, yang maha berilmu, mohon sampaikan salawat dan salam kepada sang guru, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita maulid ya. Maulid yang cocok untuk para cikgu ya. Ada satu riwayat yang sahih. Nabi SAW mengatakan, jadi Nabi dalam bab maulid, kamu'allim, sebagai seorang guru, beliau mengatakan, bu'ithtu mu'allimah, aku diutus, tugasku sebagai mu'allim. Apa arti mu'allim? Pak guru, bu guru, sebagai guru. Maka cukuplah ini, kafa bihadzal hadis syarafan likulli muallimin wa muallimatin. Cukuplah bagi seorang guru merasa mulia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ditakdirkan menjadi seorang guru, karena baginda Rasulullah SAW adalah seorang guru. Ciri-ciri guru berhasil, muridnya punya pikiran yang berkembang. Satu kali baginda Nabi Muhammad SAW ngutus sahabat pergi ke kelompok Yahudi yang ada di pinggiran kota Madinah. Ternyata Madinah itu dikuasai pasarnya oleh Bani Quraidah. Maka Nabi sebagai pemimpin Madinah mesti menjaga kemaslahatan Madinah dengan mengatur orang yang berdagang ini. Kalau sekarang kita diatur ya, kita pribumi yang ngatur, orang kita yang ngatur, pemerintah kita yang ngatur, atau pemerintah kita diatur? Jawab sendiri. Jawab sendiri Pak, rasakan aja sendiri. Ya, mungkin nanti gurunya akan berbeda lagi, tergantung berita mana yang dia tonton, TV mana yang dia simak. Benar gak? Karena apa yang kita dengar akan membuat inputnya beda. Akhirnya satu grup sahabat itu berangkat. Nah, apa maknanya ini? Nabi SAW tidak mengurusi segala hal sendiri. Ini penting diingat. Nabi itu gerakannya gerakan jamaah. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, di sekolah itu
Bapak Ibu guru ini gerakannya sudah berjamaah atau cuma bersama-sama tapi sendiri? Sudah satu visi belum? Atau kita sama-sama bekerja, visinya sama tapi sama-sama bekerja, belum bekerja sama? Itu akan beda. Sahabat-sahabat ini satu visi dan bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Orang sama-sama bekerja itu orang egois. Dia ingin mencari perhatian atasannya, yang penting aku beres, yang lain gak ada urusan. Itu bukan teamwork yang baik. Dan teamwork gak mungkin satu model. Orangnya banyak, kemampuannya banyak. Kita gak bisa lo ngurusin anak sendiri. Bener gak? Gak usah jauh-jauh. Di rumah bisa ngajarin anak sendiri gak Pak Ibu? Kan Pak Guru nih, Bu Guru. Di rumah bisa ngajarin anak sendiri gak? Masa pandemi masih ingat baru kemarin loh, baru setahun lalu. Sanggup ngajar anak? Akhirnya gebrak-gebrak meja kan? Padahal Pak Guru, Bu Guru loh. Gimana kami yang tidak belajar psikologi pendidikan seperti Bapak Ibu? Ya. Saya ngelihat keluarga saya ngajarin anak, waduh nggak bisa ini, harus masukin pesantren ini. Pindah 2 kali anak saya. Pindah lagi, masukin pesantren baru beres. Masukin pesantren, karena pesantren itu sudah isolasi. Di masa pandemi udah selesai. Bukan kita berapa sendiri, di situ saya merasa ya Allah, kata orang saya ini ngajar hadis, jago baca kitab kata orang, ternyata sama anak sendiri. Saya minta ampun kepada Allah, ya pernah saya marah sekali. Sedangkan istri kita hampir tiap hari marah. Kenapa? Jurusan hukum ngajar IPS. Istri saya jurusannya hukum, ya nggak nyambung. Kalau hukum kan benar salah, putih hitam. Ya. Cerdas bodoh, gitu pikirannya. Salah benar, nggak sabaran. Tapi ternyata para guru yang dia punya satu keahlian di rumahnya sendiri ngajar anak nggak bisa. Tandanya kita nggak bisa sendiri. Jadi jangan coba-coba jadi hero seperti Superman. Kita nggak sanggup sendiri Bapak Ibu, nggak sanggup sendiri. Mesti ada teamwork, ya mesti al-jamaah. Maka Nabi SAW semua firqah, aliran, kelompok masuk neraka. Begitu kata Nabi. Illal jamaah. Hadis Abu Daud. Kecuali orang bekerja sama. Kecuali orang yang bekerja sama. Dikirimlah satu grup itu. Di tengah jalan mereka debat karena Nabi mengalamkan sesuatu sebelum berangkat. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Hadis Bukhari Muslim. Kamu jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Mereka berangkat habis zuhur. Habis zuhur berangkat terus udah jam 5:30 belum nyampe-nyampe. Kalau sekarang dikasih jam, itu mataharinya sudah bayang-bayang gitu udah panjang. Di Arab itu karena padang pasir, semakin sore semakin panas. Udah ngerasain? Ya, semakin asar semakin panas. Lalu berdiskusilah mereka. Kata Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Kata satu lagi, maksud Nabi, buru-burulah kamu sehingga terkejar keuber sholat asar di Bani Quraizah. Bersilang pendapatlah mereka. Nabi masih hidup di pusat kota Madinah, mereka di pinggir kota Madinah sudah berbeda pendapat. Ini masih hidup loh Pak. Ini masih hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya satu kelompok sholat. Kelompok yang satu lagi mengatakan, enggak, saya ikut kalam Nabi tekstual. Sholat di Bani Quraizah. Maka mereka jalan terus. Ternyata matahari terbenam. Belum sampai juga di Bani Quraizah. Terus udah sampai mendekati Isya. Mereka baru sholat asar plus maghrib plus Isya. Sedangkan yang tadi sholat di tengah jalan, mereka sampai jam maghrib sholat maghrib. Sampai di mana mereka sholat. Akhirnya
besok pagi udah selesai semua MOU-nya dengan orang Yahudi. Jadi Nabi buat MOU dengan Yahudi. Makanya di Saudi sempat ramai beberapa tahun lalu, Syekh Sudais dibully sedunia karena Syekh Sudais menerima dan meridhoi normalisasi hubungan Saudi dengan Israel. Tapi Syekh Matrud diberhentikan. Nggak tahu beliau ngomong apa, tapi ada satu kalimat yang menyindir Muhammad bin Salman. Sampai sekarang coba lihat Pak di TV Mekah, ada nggak Syekh Matrud, Syekh Surem. Bukan Syekh Matrud ya, Syekh Surem, ada nggak dia mimpin sholat? Kan duo imam ini luar biasa, suaranya indah. Satu Syekh Sudais, satu Syekh Surem. Syekh Surem nggak ketemu udah, kena nyindir pemerintah. Ini Pak Guru ini berapa kali nyindir pemerintah ya kan, setiap minggu. Masih digaji, masih hidup, masih napas, masih dapat kerjaan. Di sono nggak bisa begitu. Makanya bersyukurlah di sini, ini sorga kritik. Maka kita ngeritik biasa aja, dikritiknya biasa aja. Jangan sedih-sedih amat, jangan takut ke sekolah habis dikritik orang. Ini habis dikritik orang menjadi takut sekolah, takut rapat, kan aneh. Ya, biasa aja, santai aja. Emang yang sempurna siapa? Yang terpuji kan hanya Allah. Allah yang maha terpuji masih dikritik oleh orang-orang yang tidak paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Bapak Ibu, para cigu? Sudah siap dikritik? Kalau gurunya siap dikritik, nanti anaknya berani-berani itu. Nanti berani jadi pemikir-pemikir hebat insya Allah. Kata Imam Abu Hanifah, a'lamuhum bil khilaf. A'lamun nas a'lamuhum bil khilaf. Orang yang paling alim, paling pintar, paling cerdas, bukan orang yang banyak hafalan, tapi orang yang paling mengerti perselisihan orang itu gimana cara memahaminya. Paling ngerti perbedaan faham, perbedaan aliran, perbedaan golongan, perbedaan ideologi. Ini yang ngomong Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i tidak ketemu beliau, ketemu muridnya. Namanya Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Baghdad. Pulanglah mereka sampai di Madinah yang sholat asarnya di waktu Isya itu, melaporkan sahabat yang dianggap mereka melanggar kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi kelompok yang tadi sholatnya di Bani Quraisyah, yang sholat asarnya udah malam, ngelaporin kelompok yang sholat asar di tengah jalan. Apa kata mereka? Wahai baginda, ini sahabat engkau yang kelompok ini, yang satu grup dengan kami, mereka melanggar kalam engkau. Mereka tidak sholat asar di Bani Quraisyah. Apa kata Nabi SAW? Asabta, kamu yang ngelapor nih udah bener. Kamu sholat asar, tapi sudah malam. Asabta sunnah. Engkau mendapatkan satu sunnah. Sunnah nas, sunnah lafziyah, secara lafaz. Lalu kelompok yang kedua, yang sholat di tengah jalan, apa kata Nabi? Asabta, tapi yang benar kamu. Yang pertama, asabta sunnah, kamu dapat sunnah. Cinta Rasulnya dapat. Yang kedua, asabta, kalau benar saja kamu, kelompok kedua, berarti ada dua shawab, dua benar di satu waktu. Maka beda antara al-haq dengan as-shawab. Al-haq satu milik Allah, milik baginda Rasulullah SAW. Kalau as-shawab milik kita bersama. Maka shawab benar menurut saya belum tentu benar menurut Bapak Ibu. Ya, sudah siap belum berbeda dalam bab as-shawab? Salat subuh 2 itu hak atau shawab? Hak atau shawab? Salat subuh kunut tidak kunut itu hak atau shawab? Pinter guru agama beres langsung. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu hak atau shawab? Pakai Sayyidina, nggak pakai Sayyidina. Ini guru jangan maksain murid juga, siapa tahu muridnya Muhammadiyah, bapak kan NU misalnya, ibu NU. Muridnya mungkin bapak dia Persis, Persatuan Islam, atau muridnya punya bapak Salafi. Jangan dipaksa.
biarkan aja dia. Kita nggak paksa, tapi pertontonkan yang Bapak Ibu mau. Ini loh yang bagus, ini adabnya pakai Sayyidina. Yang nggak pakai Sayyidina nggak apa-apa juga. Mulai ajar anak-anak kita toleransi dari kecil. Nanti kalau udah gede, dia melihat perbedaan yang lebih besar itu biasa. Mau diteruskan? Shawab dan hak. Habis sholat, zikir sendiri atau zikir berjamaah? Kalau ngajar, Imam Syafi'i jika mengajar maka dia berjamaah dan suaranya dikeraskan. Tapi di luar ngajar dia baca sendiri. Begitu fleksibelnya Imam Syafi'i. Tapi kenapa orang Syafi'i hari ini mesti dijaharkan setiap hari, setiap 5 waktu? Kita nggak fleksibel, kita nggak ikut manhaj imam. Tetap Syafi'i, tapi tidak mengikuti manhajnya Imam Syafi'i. Hanya mengikuti amalan sebagian dari Imam Syafi'i. Coba perhatikan nih, kebetulan murid-murid kita banyak, saudara-saudara kita banyak yang datang yang dari Ribat. Saya kadang jahar, kadang tidak. Kadang subhanallahnya 33, kadang 10, mengikuti hadis. Kadang 25. Karena hadisnya menyebutkan di Sahih Bukhari. Gak usah keluar dulu, gak usah ke Sunan Abu Daud dulu. Sahih Bukhari, ada 33, ada 10. Di Sunan Nasa'i 25. Baca subhanallah. Tapi kalau ke anak kecil, sebulan ini amalkan 1 hadis dulu. Jangan langsung. Menurut Imam Bukhari, pusing anak-anak kita nanti. Ya, bingung. Jadi nanti kalau ada konflik di antara anak-anak itu untuk masalah, oh kata bapakku begini, baru kita keluarin ilmunya. Ini untuk konsumsi Bapak Ibu, bukan untuk konsumsi anak-anak. Kecuali anak-anaknya sudah selevel Imam Syafi'i, umur 12 tahun udah ngerti khilafiyah. Imam Syafi'i umur 12 tahun sudah mengerti khilafiyah, perbedaan pendapat. Kita sudah seumur gini masih maksain pendapat. Ya, makanya imam mazhab, imam mujtahid sulit muncul di negeri kita. Ya. Pakai tasbih, shawab atau hak? Oke. Kalau ada yang bilang itu mirip Yahudi gimana? Biarin. Itu namanya keras kepala. Jawab. Ini bukan, kami tidak ikut Yahudi. Kami ikut Sayyidina Abu Hurairah dan tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Kita punya imam. Kalau kebetulan mirip nggak ada urusan. Saya mau tanya. Orang Yahudi ada yang berjilbab? Kristen ada yang berjilbab? Apa ibu-ibu ini ikut Kristen nama Yahudi? Kan enggak. Emang kalau sama berarti kita ikut agama mereka? Kan enggak. Maka hadis man tashabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai suatu kaum fahuwa minhum, maka bagian dari mereka. Hadis itu dhaif. Tapi Syekh Albani yang ngetop mensahihkannya. Ya. Padahal dia hadisnya dhaif, lemah. Dari hadis tadi, kisah tadi Bapak Ibu, kelihatan cara Nabi mendidik. Nabi itu ketika sahabat konflik, itu Nabi tidak berpihak ke salah satunya. Tapi beliau mengajarkan bahwa ada kebenaran yang tidak mutlak. Disebut kebenaran ijtihadi. Kalau di kampus, di pesantren disebut kebenaran ijtihadi. Ada kebenaran wahyu. Kalau kebenaran wahyu cuma satu. Tapi kalau kebenaran ijtihad itu bersumber dari pemahaman, maka dia beda. NU Islam, benar? Muhammadiyah Islam? Persis Islam? Benar? Serius nih? Oke. Kalau saya beda dengan NU, saya beda dengan Muhammadiyah, apakah saya beda dengan Islam? Gimana? Kaif haluk? Kaif halukum? Ma ra'yukum? Gimana? Islam suci, bener. Di masa Rasulullah sudah ada NU belum? Sudah ada Muhammadiyah belum? Beneran nih, termarah orang NU, termarah orang Muhammadiyah. Ya.
Kalau Bapak buka dada saya, itu warna-warni Pak, banyak warnanya. Tapi hanya satu nama Allah insyaallah ya. Fi qulubina ma fil qulub illallah insyaallah ya. Tidak ada di hati kecuali nama Allah insyaallah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Buyut di situ bisa diartikan qulub. Ya, di rumah-rumah, di kolbu-kolbu yang ditinggikan nama Allah di situ. Semoga kolbu kita menjadi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya beda dengan NU, saya beda dengan Muhammadiyah. Ini contoh aja nih Bapak Ibu. Apakah beda dengan Islam? NU Muhammadiyah sudah beda. Ketika NU beda dengan Muhammadiyah, NU beda dengan pemahaman Muhammadiyah tentang Islam, atau NU berbeda dengan Islam? Oke. Sekarang lagi rame di Palestina. Ada Hamas yang berjuang dengan gagah, Fatah yang dulu juga berjuang dengan gagah dan sekarang memilih damai. Hamas pejuang Islam, Fatah pejuang Islam. Tapi berbeda dengan Fatah, apakah berbeda dengan Islam? Berbeda dengan Hamas, apakah berbeda dengan Islam? Tidak. Tapi orang nggak bisa siap. Orang maunya kalau sudah suka dengan NU, maka harus ikut NU. Suka Muhammadiyah harus ikut Muhammadiyah. Beda dengan Muhammadiyah, NU nggak Islam. Beda dengan Fatah nggak Islam. Beda dengan Hamas nggak Islam. Itu maunya orang hari ini. Dan tugas Bapak Ibu sebagai guru mengajarkan ke anak-anak kita, murid-murid kita, bedakan loh. Islam itu al-haq. Orang Islam, organisasi Islam itu sawab. Sawab itu bisa benar, bisa salah. Benar di satu sisi, tidak tepat di satu sisi. Maka shawab itu terjemahan yang lebih pasnya tepat. Maka kalau saya memanah, kena, itu namanya shawab gitu. Sebenarnya secara harfiah, musabun, kena. Asaba yusibuhu. Ya, saya kalau melempar orang, maka saya katakan asabtu fulanan. Ya, saya tepat melempar fulan. Atau kalau memanah, ya, armi fulanan. Ya, fa'asabtuhu. Saya memanah seseorang lalu tepat kena padanya. Maka shawab itu tepat. Kalau al-haq itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi PR kita bersama. Disinilah kebenaran itu, qulil haq walau kana murran. Ajarkan al-haq itu meskipun pahit. Pahit itu apa? Bapak Ibu, nanti dibenci orang, dikritik orang, siap nggak? Jadi guru, awal-awalnya orang tua, murid nggak seneng sama kita. Tapi tunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 3 bulan itu anak kita didik, pasti dia berubah. Nanti orang tua itu akan berterima kasih. Saya kalau nggak pernah dipukul sama guru saya, mungkin nggak semangat ngaji sampai hari ini. Kalau nggak dikata-katain sama guru, itu kita nggak akan kuat dikata-katain orang hari ini. Nah ini yang perlu, ya, yang perlu. Masa guru depresi? Ada guru depresi Pak? Ada guru depresi? Guru gelisah? Mungkin masalah honor kali itu. Jadi sudah siap berbeda belum? Sudah siap berbeda belum? Nah, kalau orang sudah siap berbeda, maka perbedaannya tidak membuat dia pecah belah. Perbedaan dia justru membawa rahmat. Itulah yang dikatakan oleh para imam kita, diriwayatkan dari Abu Yazid Al-Bustami. Ini bukan hadis. Ikhtilafu ulama'i ummati rahmah. Perbedaan ulama, bukan perbedaan umat. Kalau umat beda jontok-jontokan, yang berbeda itu ulama. Ikhtilafu ulama'i ummati rahmah. Jika yang berbeda itu ulama yang mengerti, barulah rahmat. Barulah rahmat. Kalau netizen yang beda, nggak rahmat. Ya. Kalau wali santri yang beda nggak rahmat, tapi kalau gurunya beda faham, itu rahmat. Jadi datanglah banyak murid saya. Jadi dari dulu, saya kan pernah ngajar di pesantren beberapa tahun.
lalu pesantren mahasiswa, dan tetap di kampus sampai hari ini. Udah nggak ngajar lagi pesantren yang SMP SMA-nya. Jadi dulu dan sampai hari ini banyak orang datang mengeluhkan ternyata anak dia juga di pesantren. Dia mau marahin gurunya. Untung dia datang kepada kita. Apa kata dia? Masa gurunya nggak profesional, nggak adil? Ya, anak saya diperlakukan begini, yang lain nggak dipanggil, anak saya dipanggil. Yang lain dimarahin, anak saya dimarahin. Saya sampaikan begini, Ibu, Bapak, saya juga guru di pesantren. Hari-hari apakah Bapak Ibu tahu yang dilakukan anak di pesantren? Enggak. Yang saya tahu anak saya baik. Nah, semua orang tua bilang gitu nggak? Perasaan anakku baik deh, gitu nggak Pak? Benar ya? Tapi guru kan tahu di mana kemudian anak ini tidak baiknya. Lalu guru kita memberi hukuman yang pantas, yang sesuai dengan tradisi sekolah atau hukum sekolah. Si anak karena biasa dimanjain, biasalah pas ayahnya datang nangis, ibunya datang nangis, terus lapor. Bapaknya marah-marah. Ya. Untung si bapak ini lapor, ibunya lapor sama kita. Saya kasih tahu, kamu mau kemana? Saya mau datang, saya mau nuntut orang tua, para ustadz di pesantren. Apa kami katakan? Tunggu, kamu murid saya atau bukan? Iya. Kalau merasa murid saya, kalau merasa saudara saya, coba percayakan anakmu ke guru. Kalau ini sudah marah belum? Udah konflik belum sama guru? Udah, saya kata-katain lewat WA katanya. Udah, kamu datang ke pesantren tapi bukan mau ngatain guru, tapi minta maaf lalu ulangi baiat kontrakmu kepada guru. Apa yang diulangi? Pak, ini anak saya serahkan, mohon dididik. Seperti kita dulu waktu diantarin ke guru ngaji digituin nggak sama orang tua? Dulu kalau bapak saya malah ngasih ini, rotan beras duit gitu. Ditaruhlah dikasih ke guru. Pak Haji, Pak Guru, Tuan Syekh, Pak Kiai, ini anak saya, mohon dididik. Anak saya, anak Pak Kiai. Kalau anak saya salah, pukullah seperti saya memukulnya. Marahilah seperti saya memarahinya. Ini rotan, dikasih rotan. Sekarang nggak ada begitu kan? Dilaporin. Oke, sekarang nggak begitu. Coba. Makanya hari ini kita sulit membentuk anak-anak kita. Murid-murid kita, benar nggak? Ini bukan pembenaran Bapak Ibu nyubit loh Bapak Ibu ya. Bukan pembenaran gemplang nih, bukan. Ya. Teman saya di Gontor, dicerita. Dulu guru-guru kami kalau marah, ini zaman-zaman tahun 90-an kata dia. Kalau marah, ya. Itu marah betul-betul, peng, sampai kami jatuh. Tapi kami ridho. Hasil digemplang, kami sekarang bisa jadi kepala sekolah, kepala madrasah. Ingat terus, setiap kali dia mau melanggar dharma keguruan, kesantrian, diingat terus. Teman saya di pesantren salaf, pesantren tradisional, ya. Lagi baca kitabnya salah 2 kali, dilemparin kitabnya, gitu, kena mukanya. Tapi sejak hari itu nggak pernah lagi salah baca kitab. Kenapa? Dia ridho dilempar gurunya. Hari ini anak-anak ridho nggak atau lapor ke emaknya? Inilah tantangan kita Bapak Ibu. Maka sekarang tantangan kita nggak ngajar pakai fisik lagi. Ada satu hadis ini solusi. Ini solusi. Saya nggak mau juga sih Rasulullah mukul. Tapi rata-rata ahli hadis itu biasa begitu. Imam Nasai itu diusir sama gurunya di Mesir. Orang jauh-jauh datang dari negeri Syam, sampai di Mesir nggak pakai pesawat, nggak pakai kereta, nggak pakai bus. Sampai di situ karena bajunya tren. Jadi Imam Nasai ini man keren, pakai baju yang tren di kota Baghdad. Masuk kota Mesir, dia ngaji, dia pakailah jubah yang keren itu. Terlihat oleh si guru muhaddis. Dia lihat, ini kayaknya intel nih, dari Baghdad nih. Kamu siapa? Dari mana? Dia bilang, saya Abdurrahman An-Nasai. Dari mana kamu? Disebutkan semuanya. Mulai hari ini kamu tidak boleh ngaji di sini. Keluar dia. Tapi ngapain? Dia pindah ke bagian belakang
pintu. Makanya kalau riwayat dari gurunya, dia nggak bilang haddatsana guruku menceritakan kepada kami, enggak. Quri'a ala syaikhi, dibacakan hadis itu di depan guruku, wa ana asma, aku mendengar. Dalam ilmu hadis ini penting, kejujuran menyampaikan satu kalimat. Akhirnya disampaikan begitu. Tapi dia nggak tersinggung, dia nggak marah. Dia nggak bilang gini, emang dia nggak tahu kalau hafalanku lebih banyak dari dia. Hafalan Imam Nasa'i lebih banyak dari gurunya itu. Tapi dia nggak nolak. Diterima, digituin. Makanya orang-orang hebat itu yang kuat dikata-katain oleh gurunya, oleh temannya. Ya, saya masih ingat salah satu guru saya ahli hadis, dia ngomong ini. Al-kabir la yakunu kabiran. Orang kabir, orang besar itu nggak jadi besar kecuali dia punya musuh yang juga kabir. Punya musuhnya juga besar. Itu saya pegang-pegang tuh dari mahasiswa dan jadi santri. Ya. Maka Bapak Ibu, ada dua solusinya karena nggak boleh mukul kan? Dua solusi ini sebagai penutup kajian saya. Ya. Yang pertama, yang disebutkan di dalam hadis, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Percaya ke Allah, percaya kepada Allah, berarti doanya jadi senjata. Masalahnya, senjatanya diasah dan dilatih atau tidak. Sehingga ketika berdoa, tepat sasarannya, tepat waktunya. Ada jam-jam khusus berdoa yang dia mustajab, naiknya cepat. Dipakai jam itu. Itu teman-teman saya pemanah, dia baca loh arah angin. Walaupun sudah pas mau memanah itu, mau melempar panahan itu, tapi kalau anginnya nggak pas, pasti. Termasuk teman-teman kita yang nembak, mereka memperhitungkan angin. Ada ilmunya ternyata. Kalau angin begitu untuk urusan nembak, memanah, apalagi senjata yang namanya doa. Dan doa tidak diterima kecuali min qalbin muqinin, dari kolbu yang yakin, bukan kolbu yang ghafil, kolbu yang lalai. Maka Bapak Ibu, sebelum doa, inilah hal kedua yang mesti dilakukan, yaitu taqwiyatul qalbi bidzikrillah, menguatkan kolbu dengan zikrullah. Orang yang kuat kolbunya dengan zikrullah, walaupun orang nggak senang sama dia, tapi orang terima loh kata-kata dia. Kenapa? Karena ada senjata di kolbunya. Apa kata para ulama kita? Al-lisan tarjumanu ma fil fuad. Lisan itu terjemahan yang di dalam kolbu. Kalau kolbunya penuh zikrullah, walaupun kata-kata ini bersumber dari orang yang tidak disuka, insya Allah orang mengiyakan. Walaupun akal dia bilang, aku kayaknya nggak senang sama dia, tapi kok bener ya gitu. Nanti orang tua santri, orang tua murid, wali murid, ketika kita jelaskan dengan hati, mereka akan terima. Zikir itu ada dua, ada zikir menyebut, ada zikir mengenang. Seringlah kenang-kenang rahmat rahimnya Allah di kolbu. Bawainlah rahman rahim itu ngajar murid. Bawain juga rahman rahim itu ketemu wali santri. Nanti mereka akan paham maksud kita. Insya Allah. Barangkali itu, karena sampai jam 2:30 ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga Allah meridhoi kita semua. Mencari ridha Allah pasti, mencari ridha makhluk tidak pasti. Kita berdoa sejenak ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa jami'i awliya'illah wa ibadillahi salihin fi masyarikil ardi wa magharibiha. وخصوصا المعلمين والمعلمات والمريدين والمريدات والتلاميذ والطلاب. الفاتحة. بسم الله إياك صراط الذين اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم نعوذ بك منك نعوذ بك من الشيطان الرجيم
na'udzubika min su'i anfusina. Ya Allah, kami memohon perlindungan dari kemurkaan Engkau kepada kami. Ya Allah, kami memohon perlindungan daripada syaitan yang Engkau murkai. Ya Allah, kami memohon perlindungan dari keburukan jiwa kami yang Engkau tidak sukai. Allahumma ya Fattah, ya Fattah, ya Alim, ya Alim, ya Khabir. Wahai yang maha membuka hati kami, iftah qulubana, bukakan hati kami ya Allah. Ya Alim, wahai yang maha berilmu, yang maha mengetahui ilmunya tanpa sebab, yang maha tahu sebelum diberi tahu. Ya Allah, alimna ilman yanfa'una wa yanfa'u auladana wa muridina. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat bagi kami di dunia dan akhirat, dan ilmu yang bermanfaat bagi keluarga kami, bagi murid-murid kami di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala sayyidil muallimin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-muta'allimin. Ya Allah, mohon limpah ruahkanlah kasih sayang Engkau kepada ruhani baginda Nabi Muhammad SAW, sang guru sejati, dan kepada pewaris-pewarisnya para sahabat yang menjadi santri sejati beliau. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya latif, ya latif, alif baina qulubina wa nawwirha binuri rahmatik. Ya Allah, yang maha mengubah hati kami. Jika hati ini keras, mohon dilembutkan ya Allah. Jika hati kami bernoda, hati kami gelap, mohon diterangi ya Allah. Jika pikiran kami sempit, mohon dilapangkan ya Allah. Jika ilmu kami sedikit, mohon diperbanyak ya Allah. Allahumma ja'alna musta'iddan li'ilmika wa ilmi rasulika wa awliyaika wa ulama'ika. Ya Allah, terkadang bukan ilmu itu yang tiada, tapi kadang diri kami yang tidak sanggup memikulnya. Maka ya Allah, kami memohon, kuatkan wadah kolbu kami, wadah pikiran kami, menerima ilmu-ilmu yang baru dari sisi Engkau. Dan maka ya Allah, kuatkan kami dalam ilmu itu, dalam mengamalkan ilmu itu, dan berkahi murid-murid dan keluarga kami dalam mengamalkannya. Allahumma ya Nur, ya Nur, nawwir qulubana binuril ilmi wal amali. Ya Allah yang maha menciptakan cahaya, sumber cahaya, yang menjadikan ilmu sebagai cahaya, penuhilah kalbu kami dengan nur cahaya ilmu, nur cahaya kasih sayang, nur cahaya penuh kepada kesantunan. Allahumma ya Allah ya Halim, urzuqnal hilma. Ya Allah, adab kami sebagai guru kadang masih belum sempurna di sisi Engkau, belum sempurna menurut baginda Rasulullah kekasih Engkau. Maka dengan kemuliaan nama Engkau ya Halim, ya Karim, sempurnakanlah akhlak kami, baguskanlah adab kami, sehingga anak-anak kami, murid-murid kami juga ikut meniru yang bagus dari kami. Terakhir ya Allah, ustur auratina, ustur uyubana. Ya Allah, meskipun kami guru mengajarkan kebaikan, kami ini tidak sempurna ya Allah. Ada aib-aib yang masih banyak bernoda di dalam diri kami ya Allah. Jika ada noda itu, mohon ditutupi dengan nur sifat-sifat kemuliaan Engkau ya Allah, sehingga anak-anak kami, saudara kami, murid-murid kami tidak melihat itu lalu menirunya. Namun yang mereka lihat adalah cahaya Engkau, kesempurnaan Engkau, kesantunan Engkau, sehingga mereka menirunya. Dan ampuni kami ya Allah jika menurunkan sifat yang buruk kepada anak dan murid kami, mencontohkan perbuatan yang tidak sopan, tidak santun kepada anak-anak murid kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil muallimin sayyidina Muhammad wa